Peggy miliki saksi kunci, sebut ia tak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian yang menyatakan Peggy Setiawan, 28, tidak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki kembali datang. Peggy punya saksi kunci jika saat kejadian dia tidak di Bandung. Kali ini keterangan itu disampaikan oleh rekan kerja Peggy Setiawan saat di Bandung sekaligus tetangga satu kampung di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Suharsono, 40, atau yang kerap disapa Bondol. Ditemui awak media di salah satu gedung di Jalan Evakuasi, Kota Cirebon, Bondol menyatakan keyakinannya bahwa Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Dalam keterangannya, Bondol mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, Peggy tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Ya, saya selaku teman kerja buruh bangunan dan sekaligus tetangga kampung enggak yakin dengan penetapan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, jadi Peggy korban salah sasaran atau salah tangkap, ujar Bondol, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus tahun 2016, Peggy menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Kebetulan saya waktu itu lagi nganggur jadi saya terima tawaran itu, ucapnya. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Peggy, dan Ibnu, saudara, serta Robi, adik Peggy, yang berangkat bareng ke Bandung bareng dengannya. Selama di Bandung, Bondol bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus tahun 2016. Pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saya pulang diantar sama Peggy, Ibnu dan Robi sampai jalan raya. Pas angkot datang, saya naik tuh jurusan Leuwi Panjang sekitar jam 8 malam, jelas dia. Setelah sampai di Leuwi Panjang, Bondol melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Cirebon dan tiba sekitar pukul 11 malam. Saya turun di bawah jembatan, ruas tol Palikanci, KM 202 atau di jembatan Talun, katanya. Di sana, Bondol sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya, ia mendapatkan informasi bahwasanya peristiwa itu merupakan kecelakaan lalu lintas. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Peggy sedang dicari kepolisian yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di rumah Peggy, ibunya cerita kalau Peggy pelakunya, ya saya kaget, karena tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu, Peggy enggak pulang ada di Bandung, ujarnya. Ia menambahkan, bahwa tidak mungkin Peggy bisa kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan pada hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi enggak logis aja, Peggy ditetapkan tersangka karena Peggy enggak di Cirebon waktu kejadian, enggak mungkin juga ada Peggy nyusul saya pulang ke Cirebon, terus membunuh orang, enggak mungkin, ucap Bondol. Seperti diketahui, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan satu orang tersangka tambahan, yakni Peggy Setiawan alias Perong ataupun Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Peggy juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Sementara satu pelaku lainnya sudah bebas atas nama Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu dalam konferensi pers tersebut juga kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih DPO dari total 11 orang. Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Peggy Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kakak Vina Cirebon minta Peggy dijatuhi hukuman mati. Kakak Vina Cirebon, Marliana, meminta kepada pihak terkait agar hukuman yang ditetapkan kepada Peggy Setiawan alias Perong adalah hukuman mati. Marliana sebagai perwakilan keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut.
keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon menegaskan kepercayaan mereka terhadap polisi terkait penyelidikan kasus tersebut, menyusul pernyataan Peggy Setiawan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dalam konferensi pers yang diadakan Polda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Peggy Setiawan menyatakan bahwa ia bukanlah pelaku kejahatan tersebut. Mengomentari hal ini, Marliana, kakak kandung Vina, memberikan tanggapannya kepada media. Kalau soal pelaku yang tidak mengaku di depan media setelah konferensi pers itu, keluarga sangat mempercayai kepolisian karena polisi melakukan dengan prosedur yang ada, jadi keluarga percaya ke pihak kepolisian, ujar Marliana saat diwawancarai selepas konferensi pers tersebut, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurut Marliana, keluarga menyampaikan harapannya terkait hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah. Terus kalau memang dia, Peggy, pelakunya, keluarga ingin hukuman mati, ucapnya. Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan pihak kepolisian berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan dengan tuntas. Sebelumnya, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan satu orang tersangka tambahan, yakni Peggy Setiawan alias Perong atau Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Peggy juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Pada tahun 2016, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Satu pelaku lainnya sudah bebas, yakni Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, dalam konferensi pers tersebut juga kepolisian menghilangkan 2 orang yang terdaftar di DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Polda Jabar mengonfirmasi bahwa pelaku buron yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Peggy Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kakak Vina Cirebon bingung polisi tiba-tiba hapus 2 buronan pembunuh adiknya. Pengumuman Polda Jabar yang menyampaikan jika buronan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, hanya ada 1 bukan 3 membuat bingung pihak keluarga korban. Kakak kandung Vina, Marliana, 33, merasa bingung terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya 1, yakni Peggy Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina.